Ya, secara teks ya ada kebingungan karena kalau itu dilaksanakan maka akan ya dalam penilaian pemerintah dan DPR akan ada pelanggaran konstitusi gitu. Jadi makanya pemerintah dan DPR masih menelaah ini gimana caranya mereka membuat atau merevisi undang-undang tapi tidak melanggar konstitusi. Yang membuat pemilu itu menjadi serentak itu adalah putusan MK. Ya, kalau nggak salah putusan 14 tahun 2013 ya, yang memutuskan pemilu harus serentak berdasarkan konstitusi ya, bahwa pasal 22 E ayat 1 ya, pemilu itu harus serentak ya dan dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang MK sehingga melihat pasal-pasal yang bisa menjadi celah sehingga hakim-hakim MK bisa lompat pagar nih. Nah, itu ditutup, itu direvisi sehingga hakim-hakim MK dalam membuat putusan ya di Mahkamah Konstitusi itu tidak lagi keluar jalur. Ada 2 putusan MK yang dua-duanya ya itu akhirnya dianulir oleh MK sendiri di putusan terbaru ini. Ya. Kita mencari kepastian hukum di MK, tapi MK-nya sendiri ketika membuat putusan tidak punya kepastian hukum. Putusan yang lalu dan yang sekarang beda, ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Oh, karena ternyata hakim yang membuat putusan pemilu harus serentak itu hakimnya berbeda dengan hakim yang sekarang. Nah, inilah yang harus dibatasi di revisi Undang-Undang MK, di mana jangan sampai putusan MK satu dan yang lainnya saling bertentangan. Pemilu dilaksanakan 2 kali dalam 5 tahun. Bagaimana mengubahnya? Bukan MK yang mengubahnya, bukan DPR yang mengubahnya, bukan pemerintah yang mengubahnya, tapi MPR. MPR harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Selama MPR tidak mengamandemen ya dari 5 tahun sekali ya menjadi 5 tahun 2 kali, maka putusan itu tentu melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Halo kawan-kawan, sahabat-sahabat dan teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Saya Nugroho Habibie bersama juru bicara sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Gusnedi. Halo Bang. Yep. Oke, pada kesempatan yang istimewa ini kami akan memperbincangkan tentang putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Hal itu sesuai dengan putusan nomor 135 PUU 2024 yang memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum nasional dan daerah paling singkat 2 tahun dan 2,6 tahun. Nah, pemilu nasional ini terdiri dari anggota DPR RI, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara pemilu lokal atau daerah itu terdiri atas DPRD provinsi, DPRD kota atau kabupaten, serta kepala dan wakil kepala daerah. Berarti ini gubernur dan juga bupati atau wali kota. Ini tanggapan Bang Teddy seperti apa terkait dengan putusan MK yang ingin memisahkan yang memisahkan pemilu menjadi 2 ini? Ya, makasih ya Mas Habibie. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, ya kita harus patuh yang namanya terhadap putusan MK ya. Karena konstitusi kita mengatakan bahwa putusan MK itu final ya. Jadi
suka tidak suka, mau tidak mau, ya apa yang sudah diputuskan oleh MK ya wajib dilaksanakan. Cuma kan ada permasalahan ya sekarang adalah ini ada kebingungan dari baik pemerintah maupun DPR untuk menyusun ya sebuah undang-undang atau merevisi undang-undang sesuai dengan apa yang diputuskan oleh MK. Ini kan yang menjadi kebingungan kan, karena DPR sendiri pun ya ketika ditanya masih akan menelaah gitu kan. Tidak seperti jadi gini, tidak seperti putusan-putusan MK sebelum-sebelumnya ya, atau putusan MK yang lain. Kalau putusan-putusan MK sebelumnya itu setelah diputuskan, pemerintah dan DPR sudah bisa berpendapat. Saat ini pemerintah dan DPR belum bisa berpendapat, ya, masih mempelajari karena ya secara teks ya ada kebingungan. Karena kalau itu dilaksanakan, maka akan ya dalam penilaian pemerintah dan DPR akan ada pelanggaran konstitusi, gitu. Jadi makanya pemerintah dan DPR masih menelaah ini gimana caranya mereka membuat atau merevisi undang-undang, tapi tidak melanggar konstitusi. Namun, ya putusan itu sebelum dibuatkan undang-undang itu di kepala baik pemerintah dan DPR ini sudah sebuah pelanggaran konstitusi gitu. Ya inilah kebingungan inilah yang sekarang lagi terjadi di pemerintah dan DPR gitu. Nah ini kan ada beberapa keanehan gitu Bang dari penilaian publik ya. MK dulu memutuskan bahwa pemilu serentak. Kemudian pemilu sekarang dipisah lagi nih. Nah ini konsistensi dari putusan MK sendiri ini dipertanyakan Bang ya oleh masyarakat. Nah ini kira-kira gimana? Jadi 2 hari lalu itu saya sudah sampaikan ya, kebingungan ini sudah saya sampaikan bahwa putusan MK itu memang harus dilaksanakan ya, karena itu adalah perintah konstitusi kita, amanat konstitusi kita. Tapi di satu sisi kita melihat, ya, saya sampaikan 2 hari lalu, yang membuat pemilu itu menjadi serentak itu adalah putusan MK. Ya, kalau nggak salah putusan 14 tahun 2013, ya, yang memutuskan pemilu harus serentak berdasarkan konstitusi, ya, bahwa pasal 22 ayat 1, ya. Pemilu itu harus serentak ya dan dilaksanakan 5 tahun sekali. Makanya dari hal itulah ya MK periode 2013 itu ya memutuskan bahwa nggak boleh nih pemilu dipisah, harus satu. Ya. Nah sekarang pemilu malah dipisahkan kembali. Yeah. Ya. Jadi ada 2 putusan yang saling bertentangan. Ya, putusan MK satu dan yang lainnya saling bertentangan. Nah, inilah kebingungan DPR dan pemerintah. Bagaimana kami harus membuat sedangkan MK sendiri ya tidak konsisten dalam membuat putusan. Okay. Kemarin dibilang serentak, sekarang dibilang tidak serentak. Nah, iya kan? Jadi kebingungan ini terjadi bukan karena pemerintah dan DPR tidak bisa menerjemahkan, tapi mereka bingung. Mereka mau ikutin putusan yang mana? Putusan MK 2013 ya atau putusan MK 2024 ini? Di mana putusan itu putusan MK itu bukan lahir ya dari produk DPR maupun pemerintah, gitu. Nah, makanya saya menyarankan ya kepada pemerintah dan DPR daripada ya sibuk menerjemahkan, sedangkan yang membuat putusannya ini adalah MK, maka pemerintah dan DPR ketika akan membuat atau merevisi undang-undang itu
meminta fatwa MK, gitu. Jadi pemerintah dan DPR datang ke MK meminta fatwa, ya kasarnya, Pak Hakim, kita mau revisi nih undang-undang pemilu, ya menjadi 2, menjadi tidak serentak. Kita minta fatwa dong, gitu. Kita minta fatwa, kita minta arahan. Kita mau bikin bagaimana nih? Karena kalian sendiri membuat putusan yang berbeda satu dan yang lainnya. 2013 kalian bilang A, 2024 putusan 2024 ya, yang di Indo 2025 itu tidak serentak gitu. Jadi saran kami ya, DPR dan pemerintah untuk meminta fatwa MK. Bagaimana kita mau bikin ini? Jadi jangan pemerintah dan DPR jangan pusing sendiri. Ya. Jadi ikut libatkan MK untuk membuat undang-undang atau merevisi undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilu ini. Tapi dari serangkaian putusan ini MK juga dituding, Bang, telah terlalu ikut campur dalam kewenangan pemerintah dan DPR, khususnya dalam konteks pemilu ini. Kira-kira menurut Bang Teddy ini apakah MK ini memang offside ya kewenangannya? Nah gini, kita tidak membicarakan offside tidak offside, karena nanti akan menjadi debat ya, debat kusir yang tidak punya ujungnya. Oke. Yang pasti ya, sesalah apapun putusan MK itu wajib dipatuhi, wajib dilaksanakan ya. Tapi DPR dan pemerintah misalnya melihat, wah MK, penilaian pemerintah dan DPR ini, MK ini udah nyebrang nih ya, sudah di luar dari kewenangannya. Tapi pemerintah tidak boleh menyatakan itu ya, dan DPR nggak bisa menyatakan itu, harus menghormati. Untuk menyelesaikan hal itu agar supaya hakim MK tidak nyebrang, maka pemerintah dan DPR merevisi undang-undang MK, gitu. Itu caranya. Oke. Jadi pemerintah dan DPR segera merevisi undang-undang MK sehingga melihat pasal-pasal yang bisa menjadi celah sehingga hakim-hakim MK bisa lompat pagar nih. Nah, itu ditutup, itu direvisi sehingga hakim-hakim MK dalam membuat putusan ya di Mahkamah Konstitusi itu tidak lagi keluar jalur. Oke. Ya, karena bagaimanapun MK harus manut dan patuh pada undang-undang, gitu, undang-undang MK. Jadi jangan kita berpolemik, wah MK begini, MK begitu, tidak. Makanya saya bilang pemerintah iyain, ya, mengamini, karena harus patuh, ya, harus patuh pada konstitusi kita. Makanya minta fatwa, bagaimana maunya. Setelah itu, agar supaya tidak terjadi seperti ini lagi, pemerintah dan DPR merevisi undang-undang MK. Sehingga MK kembali ke marwahnya. Jadi gini, Mas Bibi, kenapa saya bilang ada kebingungan ini? Karena ya ada putusan MK, kalau nggak salah di ini, putusan 97 tahun 2013 juga. MK itu jelas ya dalam pertimbangan hukumnya mengatakan tidak boleh ya pilkada itu masuk ke dalam rezim pemilu. Nggak boleh, gitu kan? Tapi putusan 97 tahun 2013 ya, selain yang putusan 14 tadi nggak? Kan gini, putusan 14 2013 itu pemilu serentak. Oh, oke. Di tahun yang sama. Putusan 97 2013 dalam pertimbangan hukumnya MK mengatakan pilkada itu nggak boleh masuk ke dalam ranah pemilu. Karena itu akan membuat pemilu tidak pemilu 5 tahun sekali menjadi beberapa kali. Gitu. Dan itu akan melanggar pasal 22E ayat 1 karena
ranahnya pemilu itu hanya pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD, DPRD, kota gitu kan. kabupaten, Jadi ada 2 putusan MK yang dua-duanya ya itu akhirnya dianulir oleh MK sendiri di putusan terbaru ini. Nah, kasarnya gini, putusan MK saat ini itu melanggar putusan MK 2013. Jadi MK membuat putusan yang melanggar putusan mereka sendiri. Bingung nggak tuh? Oke. Makanya tadi menyarankan agar biar nggak bingung, ini yang direvisi undang-undang MK-nya ini ya Bang ya. Ini Bang, sebenarnya alasan dari MK ini kan memberikan putusan ini untuk memisahkan antara pemilu nasional dan daerah ini agar masyarakat yang pertama ini tidak jenuh karena banyaknya yang dipilih. Itu kan ada banyak, kalau misalnya dari pusat sampai ke daerah itu ada berapa item, berapa banyak jumlah yang harus dipilih, itu biar masyarakat itu nggak jenuh. Kemudian parpol ini juga biar bisa mempersiapkan setelah pemilu nasional bisa mempersiapkan pemilu lokal, misalnya itu dipisah. Nah kalau sekarang ini kan saling maraton, semua harus siap untuk serentak. Alasannya itu kira-kira Bang. Ya, kalau diizinkan, saya ini kalau diizinkan dibolehkan oleh konstitusi, dibolehkan oleh undang-undang untuk tidak patuh, kalau dibolehkan tidak patuh pada putusan MK, maka saya dengan lantang akan mengatakan apa yang disampaikan oleh hakim MK itu ngaco, ngawur. Jadi ngawur bin ngaco. Kenapa? Begini, kalau kan dibilang dengan 3 kotak akan memudahkan masyarakat, daripada 5 kotak. Anggaplah 3 kotak, Misalnya di orang yang tinggal, saya misalnya tinggal di Kota Bandung nih, untuk memilih anggota DPR RI, itu saya harus memilih 1 dari 100 orang lebih. Banyak gak? Banyak itu. Makanya saya bilang ngaco kalau sampai penilaiannya seperti itu, ngawur. Karena 1 orang di Kota Bandung untuk DPR RI 100-an lebih orang, dia harus pilih 1. Banyak. Untuk DPD dia harus memilih 1 orang dari 50-an lebih orang. Jadi alasannya itu sangat-sangat lemah. Makanya kalau semangatnya MK seperti itu, maka harusnya supaya masyarakat pemilih tidak banyak memilih, maka kemarin pada gugatan proporsional tertutup itu harusnya dikabulkan. Coba Mas Habibie pikirin proporsional tertutup itu itu 55 dalam satu TPS 5 kotak pun itu tidak akan memberatkan masyarakat. Teknisnya begini. Kalau proporsional tertutup untuk legislatif, maka saya ada 5 kotak. Yang saya pilih pertama untuk presiden dan calon presiden, paling saya pilih cuma 2 pasang gitu paling banyak 3 pasang. Artinya saya sudah memilih, misalnya kemarin saya memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran. Mudah. Lalu DPD
saya memilih 1 orang, ya, dari 50-an. Tapi kan saya punya tokohnya udah kan. Yang paling banyak ini kan DPR RI, kabupaten kota, sama kabupaten provinsi, sama provinsi kan, yang paling banyak. 3-3 ini kalau proporsional tertutup, nggak perlu milih orang banyak-banyak, milih partainya aja. Kan kita tuh biasanya ya orang yang non partai, dia paling cuma suka 2 partai, 3 partai. Ya. Artinya dari 3-3 ini, baik DPR RI, baik DPR provinsi maupun DPR kabupaten kota, itu mereka hanya memilih 1 dari 3 partai. Karena sudah mengantongi preferensi ya. Oke. Jadi 5 kotak itu tidak akan menyulitkan masyarakat pemilih, ya, karena mereka tidak banyak pilihan, tidak sampai 100 pilihan, sampai bahkan mungkin ada 500 pilihan, ya. Nggak sampai segitu, ya mereka cuma presiden. Oh, saya udah tahu, saya pilih Pak Prabowo, Gibran. Oh, DPD, saya mau pilih Pak Komeng, cepret, ya. Udah 2 kan? Terus ada 3 kotak nih. 3 kotak, kotak DPR RI, saya milih Partai Garda Republik Indonesia. Provinsi saya milih Partai Garda Republik Indonesia. Untuk kabupaten kota saya memilih Partai Garda Republik Indonesia. Selesai. Ya, jadi kalau pemikirannya hakim MK seperti itu, maka harusnya proporsional tertutup, bukan malah dibelah. Dibelah pun itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetap aja masyarakat akan memilih banyak. Ya. Makanya saya bilang tadi, kalau boleh saya tidak patuh terhadap putusan MK dan saya menilai putusan MK, maka saya bilang ngawur. Cuma sebagai warga negara Indonesia, ya, dari awal saya mengatakan sesalah apapun putusan MK wajib kita patuhi. Itu. Oke. Berarti sebenarnya sarannya ini lebih daripada memisahkan nasional dengan daerah, mending pakai proporsional tertutup. Ya. Kira-kira begitu ya, Bang? Ya, ini kan karena semangat MK adalah supaya masyarakat pemilih tidak bingung kan? Ya, kalau masyarakat pemilih tidak bingung, ya sudah. Itu proporsional tertutup, termasuk kepala daerah, ya. Itu nggak perlu lagi masyarakat bingung. Karena yang milih nanti sudah partai. Gitu. Jadi nanti pemilihan kepala daerah, ya, yang memilih bukan lagi masyarakat, sudah memilih partai. Melalui Sehingga DPRD. Iya dong. Lah kan kita ini kan sekarang ini kayak pasal 4 Pancasila, pasal 4 sila keempat Pancasila kan, kita kan perwakilan. Jadi kita ini memilih wakil, ya, wakil di DPR maupun DPR RI maupun DPRD, kita memilih partainya. Kenapa? Karena wakil rakyat itu adalah partai politik, bukan orang per orang. Dan ini disebutkan di dalam konstitusi kita. Jadi peserta pemilu untuk legislatif itu bukan perseorangan, tapi partai politik. Makanya MK harus mengembalikan, kalau ada gugatan, harus mengembalikan lagi, ya. Karena kan MK itu tugasnya menilai apakah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang 45. Nah, harus menilai bahwa undang-undang ini pemilihan proporsional terbuka ini melanggar Undang-Undang Dasar 45, karena di Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bahwa peserta pemilu itu, pemilu legislatif itu adalah partai politik. Maka dia harus kembalikan, ya, pemilihan legislatif itu untuk memilih partai politik. Nah, itu adalah tugas MK, bukan malah membagi, ya, membuat tafsiran-tafsiran baru, gitu kan, yang akhirnya menyulitkan semua pihak, gitu. Gitu sih. Nah, ini sebenarnya pada dasarnya setiap pimpinan MK berubah, putusan juga berubah seketika. Itu yang saya katakan beberapa hari lalu begini. Kenapa pemerintah harus, ya, merevisi undang-undang MK? Karena undang-undang MK ini, karena putusan MK itu akan berubah ketika hakimnya sudah
beda lagi. Ya. Jadi kan kita agungkan MK itu adalah penentu, ya, penentu penilai utama konstitusi. Tapi, ya, artinya dia adalah satu-satunya, ya. Tapi dianya sendiri, ya, MK-nya sendiri itu satu dan yang lainnya itu nggak punya kepastian. Ya. Kita mencari kepastian hukum di MK, tapi MK-nya sendiri ketika membuat putusan tidak punya kepastian hukum. Putusan yang lalu dan yang sekarang beda, ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Oh, karena ternyata hakim yang membuat putusan pemilu harus serentak itu hakimnya berbeda dengan hakim yang sekarang. Nah, inilah yang harus dibatasi di revisi undang-undang MK, di mana jangan sampai putusan MK satu dan yang lainnya saling bertentangan. Nah, ini kan yang terjadi sekarang ini kan, putusan MK itu saling bertentangan, sehingga kayak sekarang nih, MK putuskan pemilu dibagi dua. Hakimnya pada periode selanjutnya sudah bukan mereka. Ada yang gugat, balik lagi ke pemilu serentak. Nah, yang sulit siapa? Yang sulit ya pemerintah dan DPR, termasuk KPU gitu kan. Mereka sudah menjalankan undang-undang yang hasil putusan MK, tiba-tiba hakimnya ganti, putusannya berganti. Berubah lagi gitu kan. Nah, kan nggak ada kepastian hukum. Kita mencari kepastian hukum di MK, tapi MK-nya sendiri tidak punya kepastian hukum. Makanya saran kami kepada pemerintah dan DPR segera revisi undang-undang MK agar bisa menjaga marwahnya Mahkamah Konstitusi itu sendiri gitu. Oke. Bang, ini kita kembali lagi ke putusan yang terbaru ya. Ini kalau dilihat dari plus minusnya ini seberapa besar sih Bang? Menurut Bang Teddy, plus minus pemisahan ini? Oh, pemisahan ini? Iya. Pemisahan ini saya tidak bilang gini, kalau soal pemerintah bisa melaksanakan sangat bisa. Ya. Toh zaman dulu juga ada pemilu presiden, ada pemilu legislatif, ada pilkada, 3 juga kan. Ya, sebelumnya kan 3 juga. Jadi mau 3 mau 4 nggak ada masalah. Ya. Tapi akan bermasalah seperti yang saya bilang tadi. Pertama, ada 2 masalahnya nih. Pertama, ya, pemerintah, DPR dan KPU, termasuk partai politik, ya, ketika sedang asik menjalankan aturan yang berlaku saat itu, tiba-tiba bisa berubah lagi nih. Ya, ketika berubah lagi regulasinya karena hakim MK-nya sudah ganti, putusannya berbeda lagi, gitu kan? Ya, akhirnya adaptasi lagi gitu, ya. Adaptasi lagi tentu ya selain menguras energi, pikiran, tenaga, ya biaya kan, negara gitu kan. Jadi kalau sudah seperti itu, ngaco kita nih. Kita mau arahnya mau kemana udah nggak jelas. Suka-sukanya si hakim MK jadinya kan. Karena hakim MK itu kan bukan malaikat juga kan. Dia pasti punya dia membuat putusan itu pasti punya pandangan pribadi sendiri gitu kan. Nah, itu satu yang pertama, bahwa ini akan kocar-kacir. Yang kedua, akhirnya ya, tidak jelas konstitusi kita mau dibawa kemana. Ya. Kalau hari ini kita menjalankan konstitusi kita, pemilu, ya, berdasarkan pasal 22E ayat 1 bahwa 5 tahun sekali. Nanti orang punya kepentingan gugat lagi, ya, judicial review lagi, hakimnya beda, pemikirannya beda, tiba-tiba sudah diterjemahkan bisa 2 kali. Nah ini udah nggak jelas nih mau kemana gitu kan. Jadi ada 2 kerugian bagi pemerintah, DPR, KPU maupun partai politik akan dalam perjalanannya akan tiba-tiba berubah karena sistemnya berubah.
Kedua, konstitusi kita ini sudah nggak sakral lagi, karena sudah dibuat seenak-enaknya, diterjemahkan seenak-enaknya oleh orang yang oleh orang yang diberikan amanah oleh konstitusi untuk sebagai penentu atau penafsir tunggal dari konstitusi gitu. Nah ini makin nggak beres. Jadi ada dua hal itu. Oke. Nah kira-kira biar ini Bang, agar masalah dua hal yang jadi masalah ini teratasi, ini kira-kira saran atau masukannya gimana nih? Kalau begini, supaya dua-duanya ini tidak terjadi, maka yang saya bilang tadi, pemerintah dan DPR ubah undang-undang MK, ya. Batasi. Kewenangan MK itu nggak luas loh. Gini, kewenangan MK itu terbatas, ya. Menjadi luas karena ada undang-undangnya. Nah, ketika menjadi luas, ya, sehingga dia bisa menafsirkan, ya, bukan lagi undang-undang ke Undang-Undang Dasar 45, tapi sudah berperan sebagai legislatif, gitu kan? Karena kan MK ini kan yudikatif ya. Ketika dia sudah menyeberang menjadi legislatif, ini bahaya, ya. Ini bahaya karena akhirnya tumpang tindih kan. Makanya supaya konstitusi kita tetap murni dan supaya sistem pemilu maupun pilkada ini benar-benar berjalan dengan baik sesuai dengan konstitusi, maka diubah yang namanya undang-undang MK. MK dibatasi, ya, dibatasi kewenangannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi makanya DPR dan pemerintah jangan menerjemahkan dan menjadikan gini. Ada kesalahan juga DPR dan pemerintah. DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang itu menjadikan MK itu super power, ya, menjadikan hakim MK itu bisa seenak-enaknya. Akhirnya ya, dalam bahasa kasarnya. Makanya supaya hakim MK tidak nyebrang, tidak seenak-enaknya dibatasi dengan undang-undang, gitu. Tidak ambil wewenang legislatif tadi. Betul. Secara tidak langsung putusan MK ini melanggar Undang-Undang 45 dong. Ya, jadi gini, putusan MK itu, gini, fungsi MK itu adalah bagaimana menjaga kemurnian Undang-Undang Dasar 45, ya. Dia harus menjaga, jangan sampai undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR maupun peraturan di bawahnya nanti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi MK ini adalah penjaga gardanya konstitusi gitu. Nah, kalau sampai akhirnya MK, ya, sudah diberikan kewenangan lebih, bisa menilai lebih dari kewenangannya dia, maka ya seperti orang bilang kan, seperti Mas Habibie bilang tadi, bertentangan dong putusan MK dengan Undang-Undang Dasar 45, ya. Ya banyak yang mengatakan begitu. Tapi pertanyaannya, bagaimana supaya putusan MK itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Ingat ya, MK membuat putusan di mana pemilu itu akhirnya dibagi menjadi dua. Pasal 22 pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan pemilu itu dilaksanakan dalam 5 tahun sekali. Putusan MK menafsirkan pemilu dengan jeda. Pemilu dilaksanakan pemilu dilaksanakan 2 kali dalam 5 tahun. Gitu, ya. Nah, kan itu dua hal yang berbeda. Makanya banyak orang bilang, wah, putusan MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, bagaimana supaya putusan MK itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Ya, kalau supaya tidak bertentangan, maka pasal 22E ayat 1 di Undang-Undang Dasar 45 harus diubah menjadi 2 kali. Ya. Pemilu dilaksanakan 2 kali dalam 5 tahun. Bagaimana mengubahnya? Bukan MK yang mengubahnya, bukan DPR yang mengubahnya, bukan pemerintah yang mengubahnya, tapi MPR.
MPR harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Selama MPR tidak mengamandemen ya dari 5 tahun sekali ya menjadi 5 tahun 2 kali, maka putusan itu tentu melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, tinggal dipilih, ya, tinggal dipilih. Mau nggak, ya, MPR mengamandemen agar supaya pemilu dilaksanakan 2 kali dalam 5 tahun. Kalau nggak, kalau MPR tidak mengamandemen, maka next akan ada pihak yang menggugat. Ya, ketika menggugat, hakimnya berbeda. Dikabulkan gugatan, balik lagi ke pemilu serentak. Ya. Gitu. Oke, Bang, ini mungkin yang terakhir ya ke internal kita sendiri. Jika nantinya putusan ini kan mau tidak mau diberlakukan, kira-kira strategi Partai Garda Republik Indonesia ini dalam meningkatkan kualitas calon sekaligus meningkatkan partisipasi pemilih ini seperti apa? Ya, kalau kita sih ya balik lagi dari statement kita di awal ya, bahwa mau seperti apapun sistem ya, mau seperti apapun sistem pemilu dan pilkada yang dibuat baik oleh pemerintah dan DPR maupun apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kita siap, nggak ada masalah ya, karena di luar dari itu, ini hal yang berbeda. Ya. Partai politik itu sistemnya mau seperti apa, selama misalnya kita bilang pemilu legislatif, selama pemilu legislatif masih harus dari partai politik, ya, masih harus dari partai politik, maka itu tidak akan mempengaruhi apapun, gitu kan? Jadi cara partai politik, ya, setiap partai politik untuk mencari tokoh yang bisa menjadi calon DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota, presiden maupun kepala daerah, itu setiap partai politik punya kriteria masing-masing ya, dan tidak terpengaruh dengan putusan MK. Putusan MK itu akan mempengaruhi partai politik, seluruh partai politik jika ya, MK menafsirkan misalnya untuk pemilu legislatif boleh tidak harus lewat partai politik. Nah, itu akan mempengaruhi. Misalnya MK menafsirkan bahwa boleh orang menjadi caleg perseorangan gitu kan. Nah, itu baru mempengaruhi partai politik ya. Tapi kalau selama itu tidak mempengaruhi apapun. Ya cuma masalahnya kalau tiba-tiba aturannya berubah, ya capek juga di kita gitu kan. Adaptasi, pindah haluan, adaptasi segala macam, tapi tetap harus dilakukan. Cuma kan akhirnya hari ini kita lagi berjalan, tiba-tiba putusan MK berubah, ya. Akhirnya kan cara kerja kita berubah semua kan. Tiba-tiba hakim MK diganti ya dengan hakim yang baru. Hakim MK yang baru punya perubahan lagi nih. Kita berubah lagi. Nggak selesai-selesai nih kerjanya. Iya, bikin capek nih putusan MK nih. Ya makanya saya bilang kami titip pesan bahwa pertama pemerintah dan DPR ya tetap harus menghormati bagaimanapun putusan MK. Sengaco apapun, sengawur apapun, tetap harus dihormati dan dilaksanakan. Cuma kali ini ada kebingungan, kalau dilakukan pasti nanti akan ada yang gugat. Karena melanggar Undang-Undang Dasar 45. Maka supaya pemerintah dan DPR tidak disalahkan, ya minta fatwa ke MK. Gitu. Jadi jangan mau MK seenak-enaknya memutuskan, terus yang capek pemerintah dan DPR. Kasih lagi ke yang MK. Disalahkan juga pemerintah. Ya karena nanti ya ketika undang-undang itu sudah jadi, dapat dipastikan akan ada yang menggugat, ya. Undang-undang itu akan ada pihak yang akan menggugat undang-undang itu, dan ada kemungkinan undang-undang itu
ya, pasal di dalam undang-undang itu akan dibatalkan lagi oleh MK. Oke. Apalagi ketika MK-nya orang baru nih. Malah semakin tidak memiliki kepastian hukum Ya, kayak gitu. itu makanya saya bilang kita mau butuh kepastian hukum ke MK, sedangkan MK-nya sendiri tidak punya kepastian hukum, gitu kan? Nah, nanti kedua, ya selain minta fatwa, kedua pemerintah dan DPR termasuk partai politik jangan menyalahkan MK. Ya, tapi pemerintah dan DPR harus mengkritik diri mereka sendiri. Karena mereka membuat undang-undang yang membuat akhirnya kewenangan dari MK itu sudah di luar dari Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. Caranya adalah menghentikan itu ya mereka revisi Undang-Undang MK, batasi kewenangan-kewenangan MK yang di luar dari amanat Undang-Undang Dasar 45. Jadi gitu kita. Oke, siap Bang. Oke, mungkin itu perbincangan kita terkait dengan putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dengan daerah ya. Terus ikuti sesi persepsi selanjutnya di channel Partai Garda Republik Indonesia. Jangan lupa like and subscribe. Salam.